Shalom, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Doktrin Alkitab 7 dan anggota kelompok kami ada Sali, Yohana Kaulang, Inka Kaminang, dan saya sendiri Christine Eunike Sianipar. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang pandangan atau teori tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, kita masuk pada materi. Kedatangan kedua Kristus atau parousia adalah kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi, sebagaimana yang diajarkan dalam eskatologi Kristen. Dan tentunya ketika kita membahas tentang kedatangan Kristus kedua kali, itu tidak bisa dipisahkan dari pandangan ataupun paham ataupun teori tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan membahas tentang paham, pandangan, atau teori tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Beberapa pandangan atau teori tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pandangan prelinium. Nah, pandangan ini meyakini bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Setelah itu ia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi menurut pandangan ini, Yesus akan kembali memerintah sebelum kerajaan itu. Jadi paham ini meyakini bahwa Yesus akan datang yang kedua kali sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Ketika dia datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun, nah setelah itu dia yang akan memerintah pada masa kerajaan 1000 tahun. Pandangan yang kedua atau paham kedua tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yaitu premillennium klasik atau disebut historis, di mana paham ini mereka berpendapat bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu merupakan sebuah peristiwa tunggal yang ditandai dengan pengangkatan gereja. Jadi pandangan kedua ini mereka memberi pendapat bahwa kedatangan Kristus nanti yang kedua kali itu merupakan peristiwa yang tunggal dan akan ditandai dengan pengangkatan gereja pada masa itu. Sedangkan kita melihat kembali di paham yang ketiga atau pandangan yang ketiga yaitu paham postmillennium, di mana bahwa ini adalah postmillenisme yang merujuk pada kepercayaan di mana bahwa Kristus itu akan datang kembali setelah satu kurun waktu. Jadi mereka memiliki paham atau memiliki pandangan bahwa Kristus akan kembali pada satu kurun waktu. Jadi satu kurun waktu ini berarti tidak harus pada 1000 tahun. Nah, mereka ini berpandangan demikian karena mereka tidak menafsirkan nubuat yang belum digenapi dengan menggunakan metode yang seharusnya dan harfiah. Jadi mereka ini justru percaya bahwa kitab Wahyu 20 ayat 4-6 itu tidak boleh dimengerti secara harfiah. Mereka juga percaya bahwa angka 1000 di sini hanyalah sekedar berarti sebuah kurun waktu yang panjang. Pandangan atau teori kedatangan Yesus yang kedua kali yang keempat yaitu amillennium atau amillennialisme. Pandangan ini adalah istilah yang diberikan kepada paham yang menyatakan bahwa tidak akan ada pemerintahan Kristus selama 1000 tahun secara harfiah. Nah, menurut pandangan amillennialisme, pada masa kini kerajaan Allah sudah hadir melalui pemerintahan Kristus dari sorga dan pesan-pesan Alkitab, karya pelayanan gereja dan pekerjaan Roh Kudus. Kemudian nanti akan datang masa kesengsaraan besar atau tribulasi yang akan dialami hingga kedatangan kembali Kristus di dunia yang waktunya tidak diketahui. Nah, ini adalah pandangan menurut Agustinus yang sebagai pelopor eskatologi amillennialisme. Nah, yang menjadi kesimpulan dari beberapa pandangan atau teori
tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yaitu bahwa keyakinan yang teguh bahwa kedatangan Kristus kembali pasti digenapi dalam Matius 24 ayat 32, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, dan Bilangan 23 ayat 19. Apalagi janji itu hanya disampaikan malaikat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, tapi diucapkan sendiri oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Dan Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Dalam Matius 24 ayat 36 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami tentang pandangan atau teori kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya dapat dipahami dan dimengerti. Tuhan Yesus memberkati.